Ya, saya akan menyambung ya kesaksian di mana tadi topiknya temanya tentang bestie ya. Saya menyambung kalau Tante Kuelang tadi kan cerita tentang sahabatnya gitu ya. Yang mana sudah mengecewakan ya, Tante Kuelang. Kita anak-anak Tante Vivi ini mau bersaksi ya, di mana saya punya teman-teman ya, teman-teman itu memang namanya manusia kan nggak sempurna gitu. Tapi saya dalam satu komunitas ya, saya ini ketemu sama teman-teman yang luar biasa gitu ya. Jadi maksudnya luar biasa. Saya melihat itu baik gitu ya. Jadi satu kali saya ini juga tidak lama juga ya barusan ketemu sama seorang teman gitu. Teman kita masuknya itu dalam satu komunitas ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu. Lalu teman saya ini, saya melihat kok baik banget ya. Padahal kita ini waktu itu baru pertama kali kenal. Terus kita ini kan nyanyi ya, ada choir ya, nyanyi bersama, ikut choir gitu. Terus waktu choir pun kan pakai bajunya itu kebaya gitu ya, kebaya, bajunya seragam gitu. Tapi bawahannya itu kan ini gitu ya. Teman saya ini, kamu punya apa belum ini apa namanya roknya itu ya, roknya atau jaritnya gitu ya. Belum. Ya wes, kamu pilihan ya, dia punya banyak ya, pilihan kamu. Terus mari gitu ini sepatu sandal itu kan harus pakai sepatu sandal karena kan ini ya pakai kebaya terus waduh kok kamu ya rasain aku sepatu sandal sing model untuk kebaya aku punya ya ngomong gitu, difotokan kamu pilih yang katanya gitu ya pilih sih tocek gitu ya, maksud saya tuh saya kepengen dia pilih dulu dia yang punya gitu. Enggak apa-apa, kamu pilih yang dulu. Aku gampang, aku nggak disorot gitu ya. Karena waktu itu kan saya nyanyinya duluan gitu ya. Dia mikirnya itu saya yang nyanyi duluan, kamu yang lebih penting gitu ya. Pokoknya orang ini baik banget gitu ya. Padahal bukan saudara, bukan ini tapi baik. Sampai saat ini dia ini baik ya sama saya. Satu kali dia itu kena waktu periksa kena kanker ya. Waduh, kena kanker ya. Sehat saya ini sedih ya. Dan stadiumnya sudah tinggi. Begitu diperiksa langsung dokter vonis untuk suruh langsung dioperasi gitu ya, diambil. Waduh, enggak hanya saya ngomong sama teman saya yang lain. Ayo, Cik, kita barengan ya, doakan ya. Ya apa caranya supaya kita ini menguatkan ini gitu ya, teman kita ini ya. Akhirnya saya ngajak teman saya. Ternyata tidak hanya teman saya satu, dua ini ya yang saya ajak ya. Kita berempat. Tapi ada lagi banyak ya yang di situ yang dalam komunitas yang choir kita choir itu ternyata mereka mau mendoakan ya, kita by Zoom gitu doa ya. Akhirnya teman saya ini sakit ya, sampai sudah dilewati beberapa kali kemo ya, pengobatan dia waktu itu enggak dipotong langsung, dia pergi ke negeri yang lain gitu ya untuk di kemo gitu ya, disuruh kemo aja, enggak langsung dipotong gitu ya. Tapi puji Tuhan ya, teman kita ini kuat ya, sampai sekarang dia kuat ya. Puji Tuhan juga saya melihat ya, rambutnya Cici enggak ya, maksudnya kan saya tahunya kalau orang di kemo kan rontok ya, terus sampai gundul gitu. Enggak sih, enggak tahu aku, mungkin obatnya baik. Dan dia ini dulunya pernah kena kanker tapi sudah dinyatakan hilang lah. Ini kanker yang kedua ini di tempat yang lain gitu ya. Jadi
di sini saya melihat ya, teman saya ini seneng ya. Dia ini kalau ayo kita nyanyi bareng ya, jadi kita nyanyi barengan berapa orang gitu, nyanyi ya, doa gitu ya, pergi kemana gitu barengan ya. Kita saling menguatkan karena kita kan nggak tahu ya kapan waktunya teman kita atau apa kembali pulang, kita nggak tahu. Tapi yang harus kita kerjakan itu bagaimana kita bisa berdampak yang baik gitu ya untuk teman kita ya, kita bisa menguatkan dia. Dia sampai ngomong gini, aku nih terima kasih ya, aku sudah punya kalian itu sesuatu yang apa luar biasa gitu ya. Ini jadi semangatku untuk aku ini bisa bangkit begitu ya. Karena kondisi orang yang kena kanker itu kan istilahnya vonis ya buat dia, apalagi stadiumnya sudah tinggi begitu ya. Kalau nggak salah kanker itu pertama kali periksa itu 10 cm katanya gitu. Nah 10 cm itu harus dipotong, kalau enggak bisa bahaya gitu ya. Tapi di negeri yang lain dia ngomongnya enggak apa-apa, enggak usah dioperasi dulu gitu. Sampai sekarang dia juga rambutnya enggak ini. Bahkan kemarin kita nyanyi bersama ya, nyanyi dalam satu event ya, kita nyanyi, ayo kita nyanyi ya. Dia seneng ya. Besoknya ke kemo ya, berangkat ya kemo. Hari ini tuh latihan sampai mulai siang ya sampai sore ya, mungkin dia sampai rumah itu jam 7 malam. Dia enggak apa-apa ya, dia seneng gitu ya. Jadi artinya maksudnya padahal besoknya dia kemo ya, harus berangkat gitu ya ke luar negeri gitu ya. Tapi dia ini ngomong aku nih seneng gitu ya. Pokok intinya itu seperti itu gitu ya. Kadang-kadang kalau Cici telepon aku enggak apa-apa. Misalnya Cici lagi apa gitu. Iya. Jadi dia nih untung kadang-kadang pas apa ya sesuatu ngalami apa gitu, untung via telepon kamu gitu ya, aku dapat sesuatu lagi gitu ya. Jadi kalau telepon pun kita juga ngomongnya tuh firman Tuhan gitu ya, yang bagaimana supaya teman kita ini kuat gitu ya. Ya mungkin Tante Vivi saya bilang ini untuk kita semua ini bagaimana ya kita ini berdampak untuk sekeliling kita ya, atau keluarga kita ya, anak-anak kita ataupun teman-teman di sekeliling kita ya. Nanti Tuhan itu juga akan memberikan upahnya untuk setiap kita ya. Mungkin ini yang bisa saya bagikan. Terima kasih.